satu lagi yang saya baca adalah terkadang korban ini menjadi orang yang disalahkan. Iya, Kenapa terus akhirnya mereka itu, aduh, saya mau lapor nanti jangan-jangan malah saya yang disalahkan. Yang kita tahu kan begini ya, entahlah ya, mungkin di warganet sendiri kan kadang, wah itu pakaianmu yang kurang apa, oh ini kamu seperti ini. Iya. Padahal pakaian itu tidak selalu apa ya istilahnya menunjukkan bahwa oh iya karena akibat pakaian ini terus akhirnya terjadi perkosaan atau pelecehan seksual kan enggak gitu ya. Bahkan mereka yang tertutup rapi pun gitu ya. Kalau misalnya si pelaku ini memang pikirannya memang ke arah situ ya jadi gitu. Selamat datang di Radar Madiun Podcast. Fenomena pelecehan seksual di Indonesia. Ada Mas Andi di sini. Aduh. Selamat siang Mas Andi. Selamat siang Mas Tori. Apa kabar? Puji Tuhan sehat. Gimana Mas Tori? Alhamdulillah puji Tuhan. Ya luar biasa ya. Puji Tuhan alhamdulillah. Pokoknya semuanya kita harus syukuri lah ya. Betul. Yang penting sehat ya. Penting sehat. Saya awalnya manggilnya sih Pak karena beliau ini adalah dosen dari Fakultas Psikologi ya. Betul sekali. Universitas Widya Mandala Madiun. Iya. Tapi katanya biar lebih mudahan panggil Mas aja deh gitu. Mas Andi di sini ya. Oke. Kemarin sempat kita up juga isu yang satu ini yang sempat viral juga di Indonesia dan menjadi bahan perbincangan publik yang cukup hangat ya, Mas Andi ya, terkait pelecehan seksual dan juga kasus-kasus pencabulan yang terjadi berkali-kali dan cukup beruntun ya. Iya. Maksudnya terjadi hampir bebarengan dan korbannya juga cukup banyak gitu ya. Betul. Tapi mungkin sebelum membahas itu sudah berapa lama nih ngomong-ngomong Mas Andi jadi dosen di Wima ya untuk psikologinya? Saya masuk dari 2010 akhir kalau tidak salah 2010. Terus kemudian karena waktu itu masuk saya masih S1, saya harus berangkat studi S2 begitu dan sampai sekarang. Oke, S2-nya ngambil di mana tuh? Saya di Semarang. Oh di Semarang. Iya, Oke. Pastinya juga cukup aware dan cukup intens juga mengikuti berbagai macam isu-isu seperti ini ya Mas Andi. Apalagi dunia psikologi pastinya kita juga lebih mengenal istilahnya karakter seseorang gitu ya. Saya tuh dulu pengen banget loh jadi psikolog Mas. Beneran serius. Aku tuh pengen bisa mengenali karakter seseorang lebih dalam gitu-gitu. Apa sih sebenarnya yang bisa didapat dari ilmu psikologi sendiri? Ya, yang jelas ketika kita belajar psikologi itu diajari lebih peka sih ya. Karena pada dasarnya ilmu psikologi itu adalah mempelajari ilmu perilaku. Jadi kenapa sih? Karena ada beberapa orang psikolog begitu ya, atau orang yang mempelajari psikologi itu bisa paham mengenai seseorang, karakter seseorang gitu ya. Apakah memang bisa baca pikiran? Sebenarnya enggak kan gitu ya. Hampir seperti itu sepertinya ya. Terus. Ya, yang kita lakukan ini adalah sebenarnya kita melihat indikator ya, semacam perilaku yang nampak begitu. Nah, sebenarnya dari perilaku yang nampak itulah yang akhirnya kita menduga. Kita memprediksi kira-kira apa yang ada di balik perilaku itu. Nah, yang di balik perilaku itu ya tentu saja mungkin cara berpikir, motif dan lain sebagainya. Maka mungkin kalau misalnya kita mencoba untuk menelaah tentang kasus yang ada, misalnya kita berbicara tentang tindak kekerasan atau mungkin perilaku seksual seperti itu. Nah, ini mungkin kan kita bisa menarik dari perilaku ini didasari atas apa gitu ya. Karena memang pada dasarnya setiap perilaku itu mungkin memiliki motif yang berbeda. Jadi mungkin walaupun perilakunya sama, tetapi motifnya ada yang berbeda begitu. Jadi itu sih yang mungkin yang bisa dipelajari dari psikologi itu sendiri. Kalau dari pengalamannya Mas Andi sendiri sepanjang mempelajari ilmu psikologi ya. Kalau dari pengalamannya sendiri mungkin bisa nggak sih kita tuh menilai seseorang tuh kayak gimana dari cara dia berkata, cara dia bertingkah itu bisa ya berarti ya. Dan mungkin ada pengalaman nggak pada akhirnya Mas Andi ini ngerti nih, oh orang ini nih gini gitu. Mungkin kalau saya sih mungkin tidak terlalu begitu ini ya. Punya pengalaman besar gitu ya. Maksudnya pengalaman yang cukup panjang enggak. Cuman kalau misalnya saya membutuhkan waktu cukup sedikit lebih lama untuk mengenal seseorang begitu. Karena
pada dasarnya setiap orang itu kan di awal kali bertemu itu kan biasanya menggunakan topeng begitu ya. Iya. Nah, Benar. Kadang itu yang mungkin saya masih belum bisa. Ini beneran nggak sih? Itulah Ya? sebabnya Mas Ariel nyanyi tapi buka dulu topeng. Iya, Terus. Jadi kalau saya mungkin membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk memahami kira-kira orang ini yang seperti apa begitu ya. Dari cara ngomong, dari mungkin konten-konten yang dia ceritakan begitu ya. Jadi dari situ mungkin akan kelihatan. Tetapi mungkin ada ya beberapa yang mungkin cukup dominan begitu ya. Dominan dia langsung keluar begitu. Iya, betul. Misalnya dari cara ngomong, cara berdiri, cara dia menyuruh orang di sekitarnya. Cara berdiri pun bisa dinilai ya berarti ya. Iya, benar. Yang saya pernah tahu itu gini. ada salah satu, bukan materi pelajaran ya. Waktu itu pernah lah ada satu materi itu yang cuman hanya cara berjabat tangan itu aja sudah bisa melihat kira-kira orang ini dominan, orang yang suka ngatur, nggak suka diatur, atau mungkin dia yang penerimaan dirinya yang lebih bukan penerimaan ya, orang yang hangat gitu ya. Oke. Itu bisa dilihat dari cara berjabat tangan gitu. Oke, kita praktekkan ya. Oke, ini menarik ya karena sebelum kita langsung ke topik utamanya, saya pengen sedikit juga belajar psikologi. Coba kita berjabat tangan deh, Mas. Oke. Itu apa yang bisa dinilai dari situ? Ini agak sulit sih. Cuman yang saya lihat mungkin ada satu sisi menunjukkan sesuatu hal yang apa ya? Sedikit sisi dominannya ada sih. Aku. Iya. Dominan apa nih? Dalam hal hubungan saya atau? tidak tahu kalau yang ini. Nah makanya mungkin seperti itu sih ya. Iya. Dugaan ya. Ini dugaan. Iya. Nah makanya asik gitu kalau mempelajari ilmu psikologi di mana kita juga berusaha untuk mengenali karakter seseorang lebih dalam, lebih detail lagi karena kadang ya ketika kita berinteraksi sama seseorang, kadang tuh emang kita ngelihat satu sisinya aja, kita nggak ngelihat sisi yang lain. Dalam posisi yang tadi, ini nggak sebenarnya nggak bisa akurat ya. Saya mengatakan tidak bisa akurat karena apa? Satu sisi Mas Tori sedang mencoba gitu ya. Artinya gini, nggak muncul secara natural. Iya. Sehingga ini betul, munculnya bukan sesuatu hal yang natural gitu ya. Kadang kan ada beda begitu ya. Ini saya lihat begini sih. Yang saya tahu bahwa misalnya saya ketemu beberapa pejabat begitu ya, itu kelihatan banget gitu ya. Dia dari sisi cara ngomong, cara berjabat tangan. Ini karena kan dia tidak tahu kalau misalnya sedang dinilai kan begitu ya. Sehingga dia akan memunculkan naturalnya dia. Gitu ya. Sifat yang memang ya seharusnya saya berlaku seperti ini gitu. Benar. Jadi kelihatan banget yang seperti itunya. Cuman kalau yang saya katakan tadi bahwa ini masih dugaan 50-50 lah. Iya. Karena itu tadi sengaja untuk percobaan gitu ya, tidak natural gitu. Oke, Mas Andi. Ya. Balik lagi ke topik utama kita ya. Fenomena pelecehan seksual dan juga berbagai macam kejadian-kejadian kriminal, pencabulan dan lain-lain. Apa yang terjadi gitu, Mas? Kenapa pada akhirnya fenomena ini atau kejadian-kejadian ini terjadi beruntun? Apakah memang ada faktor-faktor kayak misalnya ada jangka waktu tertentu di mana wah ini musimnya pelecehan, atau ada beberapa faktor-faktor ekonomi atau apapun itu? Itu kenapa cukup masif gitu kejadian pelecehan di Indonesia gitu? Ya, ini mungkin begini ya. Karena mungkin dari beberapa sebenarnya kan kalau misalnya kita ngomong kembali lagi nih ya, kita ngomong tentang perilaku seksual itu kan sebenarnya ada gitu ya. Di setiap saat pun pasti ada. Betul. Kenapa kok munculnya adalah terakhir-terakhir ini? Mungkin karena fenomena ini yang apa ya, orang mungkin cukup ini ya melihat situasi yang ini nggak ada nih kasus-kasus yang seperti ini gitu ya. Atau mungkin banyak yang sebenarnya tidak terungkap begitu ya. Betul. Sehingga terus akhirnya satu muncul, yang satunya mungkin memicu orang melaporkan. Make sense. Betul. Jadi sebenarnya ada, dari dulu ada. Karena begini, kebanyakan para korban pelecehan seksual itu mereka jarang berani untuk lapor. Entah itu korbannya laki-laki atau mungkin perempuan.
Karena melaporkan itu adalah sama saja mereka sedang mempermalukan diri. Ya, ini anggapan mereka para korban ya. Betul. Mereka sedang mempermalukan diri, terus nanti mungkin juga mempertaruhkan nama baik juga ya. Betul. Jadi sehingga mereka akhirnya begini, ketika ada kasus-kasus seperti itu mereka tidak lapor. Nah, sedangkan yang sekarang ini mungkin ini baru praduga. Artinya begini, ada satu yang muncul terus akhirnya begini. Oh, ada yang lapor seperti ini nggak apa-apa, ada penanganan secara positif. Sehingga yang satunya, korban yang lainnya, itu pun juga akhirnya melapor. Oke, kayak terpacu gitu ya. Iya, oke. Karena mungkin ada yang mengawali nih gitu ya. Ini ada kasus yang kayak yang sama dengan saya, mereka berani melapor dan akhirnya itu ditangani oleh pihak yang berwajib. Dan itu diproses begitu ya. Iya. Nah, akhirnya karena ini adalah ada yang sudah mengawali itu, korban-korban yang lainnya walaupun mungkin pelakunya beda. Ya akhirnya mereka pun juga melakukan hal yang sama, mencoba untuk melaporkan dan lain sebagainya. Kembali lagi yang seperti yang saya katakan di awal bahwa sebenarnya para korban ini memiliki ketakutan tertentu. Oke. Karena satu sisi ada masalah traumatis. Itu juga sebenarnya yang mau saya tanyain ya. Apa sih sebenarnya yang dirasakan korban gitu? Ya, cukup banyak sebenarnya. Termasuk tadi ya dari sisi traumatis, mereka mengalami traumatis. Terus mereka ketemu orang aja mungkin takut, apalagi mungkin itu adalah lawan jenis dan lain sebagainya, atau mungkin orang yang menyerupai si pelaku dan lain sebagainya. Sampai sempat kemarin saya sempat baca-baca gitu kan, ada beberapa oknum itu yang mengintimidasi sehingga ketika ada kasus ini muncul mereka melaporkan. Akhirnya saya sih tidak begitu paham mengenai intimidasi yang terjadi seperti apa, cuman ada semacam itu gitu ya. Ada ancaman ya. Ada ancaman. Terus misalnya dari orang tua dari si pelaku, nah seperti itu yang istilahnya mengancam dan lain sebagainya. Nah, hal-hal semacam itulah yang membuat mereka para korban ini mereka enggan untuk istilahnya menunjukkan diri gitu ya. Karena apa? Ya itu ketakutan sesuatu hal itu terjadi. Mereka tidak percaya diri, mereka takut kalau misalnya nanti aibnya terbuka. Terus ada beberapa yang saya baca itu adalah mereka takut kalau misalnya pihak sekolah tahu, terus akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah. Nah, ini kan adalah ketakutan yang sehingga mereka nggak mau untuk melapor. Seperti itu. Jadi satu hal yang cukup sangat mengancam sekali adalah memang trauma ya, traumatis. Betul. Trauma efeknya itu nanti akan berimbas pada si korban yang mungkin akan dikucilkan lingkungan, atau dia sendiri juga sengaja menjauhkan dirinya dari lingkungan kayak gitu-gitu. Ya, satu lagi yang saya baca adalah terkadang korban ini menjadi orang yang disalahkan. Kenapa terus akhirnya mereka itu saya mau lapor nanti jangan-jangan malah saya yang disalahkan. Yang kita tahu kan begini ya, entahlah ya, mungkin di warganet sendiri kan kadang wah itu pakaianmu yang kurang apa, ini kamu seperti ini. Padahal pakaian itu tidak selalu istilahnya menunjukkan bahwa karena akibat pakaian ini terus akhirnya terjadi perkosaan atau pelecehan seksual. Enggak gitu ya. Bahkan mereka yang tertutup rapi pun gitu ya. Kalau misalnya si pelaku ini memang pikirannya memang ke arah situ ya jadi gitu. Jadi memang bukan karena pakaian saja. Nah, kita ini yang mungkin orang awam gitu ya. Kita selalu mengejudge bahwa ini pakaian kamu bagaimana gitu ya, selalu seperti itu, atau jangan-jangan perilaku kamu seperti apa. Nah, jadi ada stigma seperti itu yang membuat mereka pun juga takut disalahkan seperti itu. Oke, kalau kita ngomongin faktor Mas, bagaimana seseorang korban ini pada akhirnya bisa dilecehkan. Selain mungkin itu tadi mungkin salah satunya pakaian ya. Tapi itu tadi ya, ketika misalnya si pelaku emang udah pikirannya udah macem-macem ya. Ngeres gitu ya. Iya udah ngeres, udah biadab dari awal ya. Mau pakai hijab atau pakaian tertutup sekalipun juga tetap akan dilakukan gitu. Betul. Tapi mungkin faktor-faktor bagaimana seorang korban ini bisa dilecehkan apa aja sih Mas sebenarnya? Oke, kita ngelihatnya dari sisi pelaku ya. Kalau dari sisi korban mungkin korban mau pakai pakaian apapun juga tidak akan istilahnya akan terjadi juga kan. Dan gitu, bahkan ketika korban diem aja nggak ngapa-ngapain itu juga bisa dilecehkan. Iya. Saya beberapa waktu yang lalu sempat ada cerita. Saya nggak tahu sih. Saya cuman hanya di cerita yang
tidak begitu lengkap, tapi saya cukup melihat bahwa begini. Sorry, ini berarti pertanyaannya aku ubah nih. Bukan faktor si korbannya, tapi faktornya si pelaku. Oke, betul. Oke. Jadi ini bukan pelaku, tetapi cuman ada salah satu orang yang istilahnya begini. Dia melihat sesuatu gambar yang sebenarnya itu bukan gambar erotis, tetapi itu dilihat sesuatu hal yang erotis gitu ya. Nah ini banyak hal banget ya yang terjadi. Bisa jadi memang karena pernikahan yang tertunda gitu ya. Artinya begini. Setiap orang itu kan punya libido seksual ya. Betul. Dari kita masa remaja itu sudah mulai bangkit kan begitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya ada penundaan seperti itu, ini bukan faktor pertama dan utama ya. Tetapi bisa jadi itu menjadi faktor gitu ya. Bisa jadi menjadi salah satu faktor. Sehingga mereka pelampiasan secara seksual itu tidak ada. Sehingga bisa jadi pelampiasannya adalah mereka selalu nonton atau konten-konten yang berisi seksualitas, pornografi, porno aksi dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya seperti itu terpapar terus gitu ya, otomatis kan mau tidak mau mereka mencoba untuk mencari pelampiasan kan begitu ya. Bisa pelampiasan sendiri atau mungkin kalaupun misalnya dia sudah kalap begitu, mereka akan cari orang kan begitu ya. Cari yang siapa yang ada di sekitarnya atau mungkin yang itu diduga wah ini kok sangat menggoda sekali gitu ya. Padahal ini sebenarnya nggak ada apa-apa gitu ya. Mereka nggak ngapa-ngapain, cuman berjalan aja. Tetapi itu sudah dilihat sesuatu hal yang siap untuk diterkam. Iya, betul seperti itu. Itu Mas Tegar ya. Itu Mas Tegar kalau misalnya udah saatnya nikah ya nikah. Kayak Kak Alfi itu loh, itu bagus itu. Kamu gimana Kak? Itu berarti faktor usia ya, Mas Andi ya? Benar faktor usia karena memang benar-benar kalaupun misalnya setiap orang kan butuh pelampiasan masalah seksualitas seperti itu. Dan itu sangat manusiawi sekali ya. Sangat manusiawi banget begitu ya. Nah, yang berikutnya mungkin masalah ini. Tabu dan juga larangan ketika kita berbicara mengenai seksualitas. Dari masa kecil kita itu kan seolah-olah begini ya Mas ya. Sangat ditabukan banget membahas soal seksualitas. Ya betul. Makanya mungkin pendidikan seksual itu jarang banget didapat. Walaupun sekarang ini sekolah-sekolah sudah ada lah ya, yang sudah menyisipkan seks edukasi itu kan ada gitu. Mungkin di biologi gitu-gitu ya. Betul. Biasanya kalau nggak itu di guru BK ya, yang memperkenalkan reproduksi dan lain sebagainya seperti itu ya. Kalau dari biologi kan dilihat dari sisi biologisnya, kalau dari sisi guru BK itu menjelaskan tentang istilahnya sisi perkembangan ya gitu ya, yang pasti akan dilalui oleh mereka. Seperti itu. Nah, tabu dan larangan untuk membicarakan tentang seksualitas itu sebenarnya tidak terus pada akhirnya membungkam seseorang untuk tidak berperilaku tentang seksual. Jadi kita akan kecenderungan kalau misalnya begini, kita di rumah itu misalnya anteng aja ya, sama orang tua juga nggak ada ngomong-ngomongin seperti itu. Tapi di luar gitu ya. Sungkan ya mungkin. Jadi ini pembicaraan yang mungkin kita anggap tabu gitu. Sehingga kita itu cuman hanya diam saja atau mungkin tidak mengutarakan secara bebas. Tetapi di luar itu mungkin ketika kita ketemu dengan teman yang ini kita tinggal mencari ini ya. Kalau misalnya dapat teman yang oke gitu ya, yang istilahnya secara positif, pergaulannya positif, mungkin nggak ada masalah. Tetapi kalau misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang konotasinya adalah negatif, bisa jadi kan ke arahnya yang salah. Mereka bisa saja mengajarkan sesuatu hal yang ini loh enak, ini loh seperti ini. Nah, kayak misalnya gitu suruh download aplikasi-aplikasi tertentu ya kan untuk chatting gitu. Itu Mas Tegar, jangan kayak gitu Mas Tegar. Berarti faktor lingkungan. Karena gini, memang saya beberapa kali juga mendengar istilahnya bukan keluhan sih, tapi mungkin curhatan bahwasanya ya orang-orang Indonesia termasuk beberapa teman saya tuh tidak mendapatkan mungkin bisa bilang sex education di rumah. Karena memang merasa canggung gitu ya, ngobrol sama orang tua ngomongin ini. Tapi di luar
teman-temannya, Vulgar wah, gitu ya. iya vulgar Vulgar sekali, banget ya. Jadi Bener. seolah-olah sebenarnya dia tahu gitu, tapi di depan orang tua di rumah tuh kayaknya emang nggak tahu apa-apa, padahal sebenarnya tahu banget Iya, gitu. bener. Terus lanjut lagi. Ya, ini sama halnya begini. Saya masih ingat banget dulu saya punya teman SMA gitu ya. Sampai ini teman SMA ya. Nah ini pengalaman pribadi ya, maksudnya dari temennya Dari ya. temennya. Ah. Jadi sampai dia lulus kuliah itu sama orang tuanya nggak diperbolehkan pacaran. Cewek apa cowok? Cowok. Serius? Ini sampai kuliah pun dia nggak boleh pacaran gitu ya. Sampai akhirnya lulus kuliah selang 1 atau 2 tahun pacarnya hamil duluan. Berarti kan intinya gini, larangan itu sebenarnya tidak akan membuat seseorang itu akhirnya menjadi patuh dan tidak melakukan itu. Bener. Bisa jadi malah larangan itu yang membuat mereka cari di luar. Betul. Mereka cari keterangan di luar sehingga ya akhirnya mereka menemukan oh ternyata ada misalnya tontonan-tontonan tertentu yang akhirnya memicu itu kan seperti dan itu real ya terjadi ya. Iya. Berarti ibarat kata orang Jawa tuh nakalmu telat ya. Nakalmu dan banyak orang yang bilang bahwa ketika nakal telat itu bahaya juga ya Mas Andi ya. Maksudnya dia memang telat mengenal banyak hal. Pada waktu SMP atau SMA harusnya dia sudah tahu itu tapi telat nggak tahu apa-apa. Ibaratnya kalau di sekolah tuh mungkin culun gitu ya. Setelah kuliah misalnya dia keluar kota gitu kan. Betul. Wah pergaulannya baru, teman-temannya baru. Betul. Mungkin dulu dia nggak pernah dugem, terus di luar kota dugem. Iya. Akhirnya bisa merubah pola. Betul. Pola pikir dan juga tingkah laku ya. Ya, karena bisa jadi kan begini, ketika mereka berada di rumah kayak mungkin orang tua menganggap oh ini anak saya alim nih, gitu anteng nih gitu ya. Tetapi di luar rumah belum tentu kan begitu ya. Karena apa? Bisa jadi mungkin pergaulan di luar rumah itu sangat-sangat istilahnya vulgar banget seperti tadi yang dikatakan begitu ya. Mungkin alangkah baiknya memang sebenarnya orang tua saat ini mungkin belajar bagaimana kita bicara tentang seks edukasi mulai sejak dini. Oke. Apa yang boleh diperlakukan, ketika ada orang yang menyentuh bagian tertentu. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu nggak boleh seperti ini kalau dengan orang-orang yang lawan jenis. Itu harus diperkenalkan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tidak diperkenalkan waktu itu gitu ya. Mungkin ya anak-anak ini mungkin akan mencari tahu di luar gitu ya. Kenapa kok dia melakukan seperti ini? Kok boleh ya gitu ya. Dan mencari tahu di luar pun kalau bener. Kalau yang dicari tahu informasinya sumbernya salah, saya temennya udah belangsak dari awal ya kan bahaya juga gitu. Bener. Dan karena saya kebetulan juga mengampu salah satu mata kuliah yang terkait dengan psikologi perkembangan gitu ya. Dan salah satu babnya itu adalah masa pubertas gitu ya. Iya. Biasanya SMP ya. Iya, pubertas itu kan di SMP ya. Sekitar SD, SMP, SD awal, SD akhir dengan SMP awal. Iya, betul. Gitu ya. Dan ketika saya tanya tentang proses menstruasi, mimpi basah dan lain sebagainya, rata-rata bukan setengahnya mereka itu tidak mendapatkan informasi itu dari orang tua. Jadi dari teman, dari apa seperti itu. Jadi mereka mengetahuinya seperti itu sehingga ketika ada proses-proses seperti itu mereka sedikit kaget begitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu paling tidak begini. Kita mempelajari atau mungkin memperkenalkan anak sejak dini tentang seksualitas gitu ya. Itu bukan berarti terus mengajari seseorang ini berbuat atau terkait dengan hal-hal yang pornografi atau seksualitas. Betul, setuju. Tetapi paling tidak kita bisa mengajari bahwa kayak misalnya begini, kalau kamu disentuh bagian ini oleh orang tidak dikenal, apa yang harus kamu lakukan? Nah, ini adalah salah satu sebenarnya membentengi seseorang supaya kalau ada orang yang seperti ini ya dia bisa mempertahankan diri, entah lari atau teriak, mereka bisa mempertahankan itu. Karena kalau misalnya kita lihat dari kasus-kasus yang terdahulu ya beberapa tahun yang lalu kan banyak ya, waktu itu masih muncul predator anak kan gitu ya. Nah, ini kan untuk anak-anak seperti ini mereka harus tahu apa yang harus dilakukan kalau misalnya ada orang yang lebih dewasa yang mereka memegang hal yang itu tidak boleh dipegang. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Nah, ini mereka harus tahu seperti itu gitu ya. Ini untuk mengantisipasi, untuk menjaga supaya anak ini pun juga paling tidak dia tahu mereka harus ngapain gitu ya. Entah lari, teriak atau apapun itu seperti itu. Oke. Terus balik lagi ke fenomena pelecehan seksual di Indonesia yang beberapa kali terjadi. Nah, lucunya nih Mas Andi. Fenomena ini terjadi di lingkungan yang terdidik. Satu, di pondok ya, terjadi 2 atau 3 kali, 2 atau 3 kasus kemarin. 2 kemarin di salah satu kampus. Jadi si dosennya ini melakukan
chatting dengan si mahasiswinya dan sudah melakukan apa ya, mungkin chat seks gitu ya, mungkin bisa dibilang, dan sudah mengarah ke pelecehan tertentu gitu, dan si mahasiswinya ini nggak nyaman gitu. Kecuali memang oke lah ketika kamu sama-sama suka ya udah pada akhirnya bisa pacaran atau apa. Ini nggak nyaman karena dosennya sendiri misalnya kayak gitu. Nah, kenapa fenomena-fenomena itu terjadi di lingkungan-lingkungan yang bisa dibilang di ranah pendidikan gitu, di pondok, di sekolah atau di kampus kayak gitu-gitu. Bahkan mungkin dilakukan oleh orang-orang yang berseragam. Ya, ini fakta ya, ini fakta ya. Berseragam ya kan. Mereka seolah-olah, saya nggak tahu faktor apa yang terjadi, tapi seolah-olah mereka beberapa kasus ya, mereka selalu mengunggul-unggulkan jabatan mereka di salah satu institusi kayak gitu-gitu, dan akhirnya melakukan sesuatu yang ya pelecehan seksual lagi gitu. Kayak kemarin akhirnya ada yang diperkosa dan akhirnya bunuh diri kayak gitu-gitu. Kenapa hal itu terjadi di lingkungan-lingkungan yang seharusnya tidak bersih, yang seharusnya bersih gitu ya? Baik, ini kalau saya berani mengatakan bahwa sebenarnya mereka adalah oknum ya, karena memang yang terjadi kan tidak banyak ya, paling cuma hanya 1-2 dan dan kok kebetulan ini terekspos kan begitu ya. Kalau kita ngomong bahwa kalau misalnya ada beberapa yang terjadi misalnya di pondok pesantren, paling cuma hanya ada beberapa kan begitu ya. Tidak semua pondok pesantren melakukan hal semacam itu. Begitu. Dan kalau misalnya tadi dikatakan ada dosen begitu ya, tidak semua dosen di dalam satu kampus pun juga melakukan hal yang sama. Tentunya. Nah, termasuk tadi yang berseragam. Nah, sebenarnya mereka ini, para oknum ini sedang memanfaatkan apa yang menjadi otoritas dia. Merasa punya otoritas. Merasa punya otoritas, misalnya nih gitu ya, di kampus misalnya dosen gitu ya, kebetulan ini mahasiswa bimbingannya gitu ya. Nah, otomatis kan mereka merasa punya otoritas. Saya lo pembimbingmu, nanti kalau misalnya kamu nggak nurutin saya, kamu nggak lulus. Nah, misalnya kayak gitu ya. Terus ada yang beberapa yang kasus misalnya, nanti orang tua kamu akan saya bebaskan. Nah, mengikuti aturan. Terus saya nggak tahu kalau misalnya yang di pesantren apa yang menjadi iming-iming, saya masih belum tahu. Tapi pada dasarnya mungkin sama. Artinya mereka punya otoritas tertentu bahwa kamu harus melakukan seperti ini supaya mendapatkan sesuatu hal. Kalau beberapa yang saya baca kan ada, ini di luar itu ya, ada yang misalnya kasus penyembuhan, pura-puranya menyembuhkan. Terus apalagi seperti katanya itu, diisi tenaga dalam gitu. Diisi tenaga dalam dan lain sebagainya. Itu adalah sebenarnya ya, ini adalah modus yang digunakan supaya untuk bisa mengelabui korbannya. Nah, kebetulan mungkin ada beberapa orang yang sadar, wah saya nggak nyaman nih, misalnya tadi kayak kasus mahasiswi tadi ya, mereka nggak nyaman ketika ada dosen terus dia chatnya kok modelnya mengarah ke situ kan gitu ya. Mungkin terus akhirnya karena mereka sadar akhirnya melaporkan itu kan, seperti itu. Jadi mungkin harus istilahnya dibutuhkan orang-orang yang memang berani seperti itu ya, berani menolak dan lain sebagainya gitu ya. Cuman memang pada dasarnya mungkin beberapa orang juga mereka takut untuk melakukan penolakan karena ancamannya lebih besar gitu ya. Betul. Kayak misalnya mungkin saya nggak tahu di pesantren itu mungkin isinya adalah ini ya, yang mungkin lebih muda ya. Misalnya kan usia belasan ya. Betul. Yang benar-benar masih menempuh pendidikan, yang pengen belajar kayak gitu-gitu. Apalagi kalau nggak salah iming-iming sekolah gratis kalau nggak salah ya. Jadi mereka mungkin ada ketakutan tertentu kalau misalnya ini tidak dilakukan, tidak diikuti seperti itu, mungkin mereka akan istilahnya, waduh jangan-jangan saya nanti diberhentikan dari sekolah dan lain sebagainya. Sehingga ancaman seperti itu mungkin mereka merasa bahwa ini adalah suatu ancaman yang kalau misalnya saya nggak menuruti nanti akan terjadi sesuatu hal yang tidak saya inginkan kan gitu ya. Termasuk yang tadi bapaknya mungkin tidak dibebaskan atau apa seperti itu. Jadi hal-hal semacam itu yang mungkin dibuat sebagai untuk bentuk tekanan seperti itu. Nah, ini berbeda dengan tadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi si pelaku untuk melakukan pelecehan dan juga efek dari si korban juga setelah ada pelecehan. Lucunya ada justru beberapa ya pada akhirnya mungkin lebih banyak cewek ya mungkin ya yang lebih, saya nggak tahu ya ini fenomena apa ya Mas Andi ya,
katakanlah di salah satu platform media sosial lah ya. Mereka dengan bangganya mungkin misalnya melakukan gerakan-gerakan yang mengundang. Oke. Di salah satu platform gitu misalnya joget-joget kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya jadi faktor juga nggak? Dan fenomena apa yang pada akhirnya mempengaruhi para cewek nih misalnya untuk saat ini tuh mereka pengen lebih bebas nih untuk berpakaian apapun gitu. Pengen pakai baju crop, pakai tank top kayak gitu-gitu. Ya. Mungkin salah satunya adalah biasanya kan itu dilakukan oleh para remaja ya atau mungkin dewasa awal ya. Yang mereka sedang mencari jati diri sebenarnya kan seperti itu ya. Mereka ingin mengekspresikan diri mereka dengan apapun itu gitu ya. Sehingga mereka ya mungkin sebebas-bebasnya gitu ya berekspresi gitu ya. Cuman mungkin kalau misalnya mereka tidak dibenturkan oleh sesuatu hal yang terkait dengan norma sosial dan lain sebagainya. Nah ini makanya kan sebenarnya pendampingan orang tua itu sangat penting gitu ya. Bagaimana istilahnya begini, oke lah gitu ya. Kalau tadi saya sempat mengatakan bahwa korban ini selalu disalahkan karena faktor pakaian gitu ya. Cuman untuk mencegah mungkin alangkah baiknya kan mungkin kita tidak menggunakan pakaian-pakaian yang mungkin sangat-sangat terbuka dan itu mengundang birahi kan seperti itu ya. Nah dengan hal yang semacam itu paling tidak ini bisa meminimalisir gitu ya. Tetapi bukan berarti terus kalau misalnya sudah terjadi seperti itu terus akhirnya korban disalahkan. Betul. Karena memang ini adalah salah satu bentuk empati gitu ya. Ini sudah terjadi, oke lah gitu ya. Mau ndak mau apapun yang terjadi oleh si cewek ini tetap pelaku adalah salah gitu ya. Kalau dikatakan bahwa lula dia kan yang mengundang dengan menggunakan pakaian-pakaian tertentu. Kita itu kan manusia ya. Yang kita itu sebenarnya bisa menentukan atau memilih perilaku yang tepat. Betul. Gitu. Jadi kalaupun misalnya disalahkan, ini yang mereka ini yang mengundang gitu ya dengan pakaian-pakaian tertentu lah. Terus lah kamu bagaimana? Kamu dikasih pikiran, dikasih otak untuk berpikir. Betul. Gitu. Ketika kamu melakukan itu ya udah ada resiko yang harus ditanggung. Salah satunya adalah penjara kalau kamu mau nekat melecehkan kayak gitu-gitu ya. Terus mungkin terakhir kali ya Mas Andi ya, ini karena keterbatasan waktu juga. Ada solusi nggak untuk masalah ini? Untuk isu-isu pelecehan seksual yang akhir-akhir ini juga terjadi di Indonesia? Oke, untuk yang masih belum terjadi, artinya untuk masyarakat secara luas, mungkin kita pun juga perlu berhati-hati. Ya. Artinya kita pun juga perlu menjaga diri bahwa ketika kita keluar gitu ya, mungkin kita perlu menampilkan pakaian yang mungkin sedikit lebih tertutup supaya itu tidak mengundang. Itu untuk yang secara umum. Cuman untuk para korban paling tidak begini ya. Di lingkungan kita ketika misalnya ada di lingkungan kita ada salah satu korban yang seperti itu, yang mungkin perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa merangkul dan tidak menyalahkan gitu ya. Memberikan support, bahkan mungkin kita bisa memberikan pendampingan kalau misalnya saya punya teman nih di lembaga hukum gitu ya. Ya kita perlu mendampingi mereka, kita bisa support dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada oknum-oknum yang menekan, ya kita juga harus berani juga mendampingi mereka gitu supaya mereka tidak sendiri gitu loh. Karena kalau misalnya sudah mereka sendiri dan ini benar-benar dipepet, mereka akan takut gitu loh. Betul. Secara psikologis mereka sudah jatuh, apalagi ditekan. Nah, gitu ya. Itu dia. Sehingga kita orang yang berada di sekitarnya itu memang perlu paling tidak ada pendampingan. Ada support gitu ya. Kalau misalnya kita tahu, kita carilah perlindungan anak atau apa yang perlindungan wanita yang mungkin bisa mengcover ini gitu ya. Dari sisi psikologis, dari sisi hukum itu bisa mengcover mereka supaya mereka bisa tertangani dengan baik seperti itu. Kalau untuk hukumannya sendiri, kalau untuk pelecehan seksual kayak gitu-gitu, pidananya apa sih Mas ancamannya? Saya nggak tahu. Belum tahu ya. Ya karena memang yang jelas memang ada hukuman untuk para pelaku. Dan saya juga mungkin dikit aja Mas ya. Kenapa si pelaku yang sudah masuk penjara ada kecenderungan untuk dihakimi lagi nih di dalam penjara untuk kasus pernah dengar. Itu sangat-sangat rentan sekali. Kenapa? Apakah sebegitu biadabnya pelaku pelecehan seksual? Kalau saya pernah dengar teman yang mungkin pernah berada di dalam lembaga permasyarakatan, mereka menganggap bahwa mereka pelaku pelecehan seksual itu adalah kejahatan yang paling rendah gitu ya, paling hina gitu ya, sehingga di situ sama-sama ada penjahat gitu ya. Yang paling dihaniaya adalah orang yang mereka masuk karena
pelecehan seksual gitu ya. Apalagi oleh apa yang namanya korbannya adalah anaknya. Anak-anak, Nah, iya gitu kan. anaknya. Itu pasti mereka akan jadi bahan bully-bulian yang mereka yang ada di lapas gitu. Iya. Itu yang saya dengar sih seperti itu. Oke, jadi memang ya pastinya teman-teman juga sering dengar ya bahwa beberapa orang yang pada akhirnya terjerat kasus pelecehan seksual, apalagi dia sampai mencabuli atau memperkosa anaknya sendiri atau remaja atau anak-anak yang mungkin di bawah umur dan pada akhirnya memberikan trauma terhadap si korban. Biasanya setelah masuk penjara, wah siap-siap aja dihajar habis-habisan loh ya. Bener. Karena ya tadi juga akhirnya sudah dijawab ya sama Mas Andi. Saya juga baru tahu juga Mas Andi bahwa ternyata kejahatan apa namanya pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, pencabulan adalah strata yang paling rendah ya. Maksudnya paling hina dan kayaknya emang patut banget buat dihajar lagi di penjara gitu ya. Jadi hati-hati aja buat teman-teman yang kayaknya tidak bisa mengontrol apa namanya libidonya ya, mendingan nikah deh. Karena sekali lagi tadi juga saya sepakat banget sama Mas Andi bahwasanya ya namanya korban pelecehan seksual harus kita support, harus kita dukung. Jangan terus-terusan menyalahkan korban. Karena sekali lagi terbukti beberapa kasus bahkan yang terjadi di beberapa tempat di pondok pun terjadi bahwasanya korban ini hadir tidak dengan pakaian yang terbuka, dengan pakaian yang tertutup ya, tapi bisa juga dilecehkan. Jadi faktornya banyak sekali gitu ya Mas Andi ya. Mungkin ada closing statement? Ya, pada dasarnya adalah perilaku seksual itu kan sesuatu hal yang mungkin bisa dimiliki setiap orang. Cuman mungkin yang membedakan adalah para pelaku ini adalah mereka yang tidak bisa mengontrol terkait dengan libido seksual. Nah, untuk itu mungkin cara mengontrol kita sendiri ya untuk mengcounter supaya kita pun juga bisa mengontrol libido seksual itu adalah bagaimana kita tetap taat dalam hal ibadah. Nah, seperti itu, gitu. itu adalah salah satunya dan masih banyak lagi hal yang mungkin bisa dilakukan. Nah, itu dia. Mungkin dari edukasi seksualnya juga banyak karena ketika kita semakin pintar, semakin istilahnya punya intelijensi tinggi, otomatis untuk melakukan kejahatan kita juga akan berpikir berulang kali gitu. Terus faktor kedua dan mungkin yang salah satu yang paling utama ya, saya setuju banget sholatol ya. Atau kalau kamu mungkin beragama non muslim, budal neng gereja ya, ngibadah sing bener biar hatinya adem dan bersih gitu ya. Jangan sampai melakukan kejahatan-kejahatan seksual kalau nggak mau digebukin kamu di penjara ya. Terima kasih banyak Mas Andi untuk edukasinya siang hari ini, luar biasa sekali dan semoga juga bisa mencerahkan teman-teman juga bahwasanya sekali lagi jangan terus-terusan menyalahkan korban pelecehan seksual, jangan terus-terusan menyalahkan pakaiannya, jangan terus-terusan menyalahkan apa yang dilakukan, tapi kita sekali lagi sebagai manusia punya pikiran, punya hati, kita punya kontrol terhadap diri kita sendiri dan harusnya kita sebagai manusia yang punya akal pikiran, kita juga pastinya tahu apa yang seharusnya bisa kita lakukan dan apa yang seharusnya tidak kita lakukan supaya kita juga tidak terjerembab ke dalam satu dosa, satu tindak kriminal yang pastinya juga akan merugikan diri kita sendiri. Apalagi pelecehan seksual sekali lagi merupakan salah satu kejahatan yang sangat biadab sekali ya. Jadi jangan sampai kalian melakukan itu ya. Dan lindungi juga kakak kalian, adik kalian, ibu kalian, pacar kalian ya, atau istri kalian dari bahkan pelecehan pun juga bisa terjadi terhadap laki-laki juga ya. Betul. Siapapun itu orang-orang tercinta di sekitar kita, lindungi, berikan support, berikan pendampingan ketika mereka menjadi korban. Dan yang pasti semoga juga pelecehan seksual di Indonesia ini tidak lagi terulang, apalagi terjadi di ranah-ranah pendidikan ataupun mungkin di kesatuan-kesatuan yang seharusnya itu tidak terjadi. Sekali lagi terima kasih Mas Andi untuk edukasi dan juga ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak Radar Madiun Podcast untuk edisi kali ini dan pasti masih banyak sekali narasumber dan juga bintang tamu yang bakalan kita hadirkan next episode. Jadi pokoknya jangan lupa untuk tetap ikuti terus konten-konten menarik dan juga Radar Madiun Podcast di YouTube channel Radar Madiun TV. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Akhirnya saya Tori pamit. Terima kasih banyak buat semuanya dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Radar Madiun Podcast. Ciao.